Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita diberi oleh Allah masa dan kesempatan sekali lagi untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami selok-belok agama. Mudah-mudahan dengan sikap istiqamah, konsisten, terus memperbaiki selok-belok agama, apakah dari sudut akidah, ibadat maupun akhlak, muamalat. Kalaupun kita dijemput oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan hidup bahagia insya-Allah di dunia, di alam barzakh dan alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan yang akan membahas ayat 92 hingga 96 dari surat Al-Baqarah. Tafsir Al-Furqan juz 1 halaman 214 hingga 223 yang akan membahas ayat 92 hingga 96 di bawah tajuk orang Yahudi ingin hidup kekal di dunia ini. Orang Yahudi ingin hidup kekal selama-lamanya di dunia ini. Bila ditanya mengapa, nanti kita akan dapat jawabannya. Sedangkan menurut keyakinan kita, kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Kita akan mati, kita akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Selesai alam kubur akan disusuli dengan alam yang terakhir, disebut dengan alam akhirat. Pada kedua-dua alam ini, last dan second last, di sana ada nikmat, di sana ada azab. Di alam barzakh namanya azab kubur dan nikmat kubur. Itu di alam barzakh. Tapi di alam akhirat, di sana ada syurga, di sana ada neraka. Corak hidup manusia di alam barzakh, alam kubur, dan corak hidup manusia di alam akhirat sangat tergantung dengan aktiviti mereka ketika berada di alam dunia. Mereka orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bahagia di dunia, di alam barzakh
dan di alam akhirat. Tapi siapa yang durhaka, tidak mau taat pada Allah dan Rasul sebelum alam akhirat kiamat, di alam kubur lagi, mereka sudah akan menerima azab yang dipanggil dengan azab kubur. Pak Ustaz, orang Yahudi tak percayakah adanya syurga dan neraka? Orang Yahudi tak percayakah ada kebangkitan setelah kematian? Jawabnya, percaya. Sebab mereka ada Rasul. Mereka juga ada kitab Taurat. Banyak menyebut tentang alam akhirat. Banyak menyebut tentang alam kubur. Tapi mengapa mereka mendakwa dan menginginkan agar hidup di atas dunia ini untuk selama-lamanya? Agar tidak mati. Mengapa? Jawabnya, karena mereka tahu bila mati saja, sebelum kiamat, munculnya alam akhirat. Di alam barzakh lagi mereka dah dibelasah. Itu sebabnya mereka, kalau boleh, jangan mati. Yes, itu rahasianya. Mari kita kaji. Apa kata Allah tentang mereka? Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayatnya nanti satu demi satu akan dibaca dan diterjemahkan. Lihat muka surat 217. Kalau dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut berbagai nikmat. Kalau dalam ayat-ayat sebelum ini, Allah telah menyebut berbagai nikmat yang telah dianugerahkannya kepada Bani Israel. Ada Rasul bernama Musa, ada kitab bernama Taurat, mukjizat, diselamatkan oleh Allah menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan tenteranya untuk dibunuh. Dalam perjalanan di padang pasir senantiasa dinaungi oleh awan supaya jangan panas. Di satu tempat yang tidak ada air, Allah suruh supaya pukul batu 4 segi. Akhirnya muncul 12 mata air. Akhirnya menjadi 12 sungai. Karena mereka ada 12 suku. Sungguh banyak. Kalau dibandingkan mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Nabi Musa, beliaulah yang mendapat mukjizat yang paling banyak dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Tapi semuanya itu tidak disyukuri. Malah membuat mereka semakin degil dan degil. Degil maknanya tahu kebenaran tapi tak mau ikut. Dan bagaimana sikap mereka yang kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut? Itu telah dijelaskan pada ayat yang lalu. Maka pada ayat-ayat berikut ini, Allah SWT menjelaskan pula bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi
Ibrahim, Nabi Nuh. Semua ajaran yang mereka bawa dari Allah adalah al-haq, kebenaran. Demikian juga apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi bagaimana sikap Bani Israel terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa? Ini perlu kita ambil pengajaran sebagai umat Muhammad. Bagaimana sikap kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah gambaran corak hidup kita nanti di alam barzakh dan di alam akhirat. Orang Yahudi sezaman dengan Nabi Musa juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ingat ya, segala kenyataan Allah dalam Quran adalah benar belaka. Sebagaimana firman Allah pada awal surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Apa firman Allah tentang mereka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, yakni mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak lembu sebagai sembahan sesudah pemergiannya. Bani Israel, umat Musa, menyembah lembu setelah pemergiannya, maknanya pemergian Musa ke Bukit Tursina untuk menjemput Taurat. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Zalim di sini dengan maksud syirik. Ini zalim yang paling besar. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Apa tafsiran atau terjemah maknawiyahnya? Ini dia. Ayat ini menjelaskan betapa besarnya kekufuran Bani Israel. Ayat ini menjelaskan betapa besarnya kekufuran Bani Israel terhadap nikmat Allah. Bahwa Musa alaihissalam telah membawa nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat tauhid. Sama dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita nikmat yang paling besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah nikmatul iman. Dan iman pula yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Barangkali para jamaah pernah dengar beberapa tahun yang lalu Ustaz pernah sebut lebih kurang 30 tahun yang lalu, 1992, Ustaz berpeluang untuk pergi haji untuk kesekian kali.
Seperti biasa, ketika di Madinah, antara Maghrib dan Isya, Ustaz akan ikuti ceramah. Yang sungguh banyak di dalam masjid. Ulama-ulama memberi ceramahnya. Pada satu hari ceramah tersebut berbunyi, ada nikmat, ada 4 nikmat yang teratas mengatasi semua nikmat. Tanpa menafikan harta yang banyak adalah nikmat, pangkat yang tinggi adalah nikmat, kesehatan adalah nikmat, masa lapang adalah nikmat, punya pasangan adalah nikmat, punya rumah, kereta, cucu, cicit, semuanya nikmat. Tapi bila ditanya, kata Tuan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, guru ustaz semasa berada di Islamic University Madinah. Setelah pencen, beliau mengajar di Masjid Nabawi. Apa kata beliau? 4 nikmat yang paling utama. Pertama sekali adalah nikmatul iman. Itu nikmat nomor 1. Tanpa menafikan Namrud, Raja Zalim di zaman Musa dapat nikmat pangkat yang tinggi. Menurut Profesor Wabah Az-Zuhaili, Raja Namrud yang lempar Nabi Ibrahim ke dalam api itu memerintah 500 tahun. Bukan 5 penggal, 500 tahun. Nikmat kekuasaan, nikmat harta melimpah ruah. Tanpa menafikan nikmat yang dimiliki oleh Firaun. Tetapi karena ketiadaan iman, mereka semua musnah di dunia lagi sebelum di akhirat. Menunggu azab dalam kubur dan di akhirat nanti. Contoh, Abu Lahab, handsome orangnya, banyak hartanya, punya istri bernama Ummu Jumail karena sangat cantik. Malah lebih daripada itu uncle-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nafikan itu juga nikmat, tetapi karena ketiadaan iman, hamba saya bernama Bilal bin Rabah, orang Afrika, latar belakangnya hamba sahaya, tak punya harta, tak punya pangkat, tapi tinggi derajatnya di mata Tuhan. Karena apa? Karena iman. Yes, itu nomor 1. Ini bagi jamaah online, mungkin ini baru sekali ini Ustaz sebutkan. Walaupun dulu ketika mengajar secara offline, Ustaz selalu sebut-sebut perkara ini. Nikmat iman adalah nikmat nomor 1. Itu sebabnya Nabi menggunakan istilah La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah iaitu kalimat tauhid itu, dia adalah kunci pembuka syurga. Okey, Ustaz tidak bermaksud hendak menceritakan banyak dalam hal ini, cuma Ustaz hendak teruskan. Nikmat yang kedua, pertama nikmatul iman, yang kedua nikmatul ma'rifatillah, nikmat mengenal Allah. Kita dah belajar dah. Untuk mengenal Allah, kita perlu kepada Al-Asma'ul Husna. Kita dah belajar. Cara kedua mengenal Allah melalui tafsir. Sebab Al-Quran adalah kalam Allah.
Itu kegunaannya kita belajar Al-Asma'ul Husna dan kitab tafsir. Untuk mengenal Allah. Nikmat pertama, nikmat iman. Nikmat kedua, nikmat mengenal Allah. Nikmat ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa makari. Nikmat ketiga ni nikmat yang bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa sedang tekuni sekarang ini. Nikmat ketiga ini nikmat yang sedang Ustaz cakap sekarang ini. Apa dia? Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Nikmat apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Kita tak tahu kalau kita tak belajar. Sekarang kita belajar. Syirik Allah benci. Bid'ah Allah benci. Minum arak, berjudi, berzina Allah benci. Salat pada waktunya, tahajud, witir, puasa, ihsan pada mak bapa, itu yang Allah suka. Semua itu kita perolehi melalui majlis ilmu. Itu sebabnya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Ilmu, tambah ilmu, terutama ilmu agama. Dah tiga dah, nikmat iman, nikmat mengenal Allah, nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Nikmat majlis ilmu. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini sangat penentu. Dapat tidaknya nikmat pertama, kedua dan ketiga. Yang ketiga, yang keempat namanya nikmatut taufiq. Nikmat restu Allah. Nikmat izin Allah. Betul tak? Kita tidak boleh hadir majlis ilmu kalau Allah tidak dorong. Ustaz tidak dapat memberi ceramah ini kalau Ustaz tak sihat. Kalau suara Ustaz tidak keluar. Semuanya ini berkat taufik Allah, dorongan Allah, restu Allah. Nikmat yang keempat. Okey, itu sekedar supaya kita tahu terkejar-kejar pangkat kedudukan, terkejar-kejar mencari harta yang banyak, sampai lupa kepada akhirat, lupa kepada halal haram, sikap yang salah. Milikilah keempat-empat itu dengan sempurna. Dan yakinilah kesempurnaan keempat-empat nikmat itu sangat tergantung kepada ilmu. Okey, kita teruskan. Sekarang timbul pertanyaan, apakah orang Yahudi tidak ada ilmu? Jawabnya, ada. Cuma mereka tidak mau ikut kebenaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa dan oleh nabi-nabi sesudahnya. Itu sebabnya mereka dipanggil degil, bukan jahil. Ayat ini menjelaskan betapa besarnya kekufuran Bani Israel terhadap nikmat Allah, bahawa Musa alaihi salam telah membawa nikmat yang paling besar, iaitu iman dan tauhid. Dengan bukti-bukti yang nyata, lalu mereka kufuri nikmat tersebut dengan menyembah ijil yang dicipta oleh Samiri. Ini adalah zalim yang amat besar karena mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zalim. Adil lawannya zalim. Kalau adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah yang cipta kita.
Allah yang bagi segala keperluan dan hajat kita. Lalu kepadanya kita patuh dan taat dan beribadat hanya kepadanya, tidak pada yang lain. Bukankah itu maknanya kita telah berlaku adil? Anak yang disebabkan oleh ibu bapaknya dia zahir, diberi pendidikan, makan, minum, pakaian. Lalu setelah besar, jahat pada ibu bapa, tak mau dengar cakap ibu bapa. Boleh tak dikatakan anak tersebut anak yang kurang adab? Padahal mak bapak bukan pencipta hakiki. Bayangkanlah macam mana terhadap Allah Azza wa Jalla kita bersikap kurang adab. Ini yang akan Ustaz bahas nanti pada hari Jumaat, iaitu akhlak yang mulia. Akhlak bukan hanya sikap kita terhadap manusia lain. Kita mesti berakhlak pertama-tama kepada Allah, kepada Rasul. Hatta kita mesti berakhlak kepada binatang. Barangkali kita pernah dengar seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dikurungnya kucing tersebut, tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan. Berbuat zalim terhadap kucing saja boleh membawa ke neraka. Mana pula kita zalim terhadap Allah. Kita berbuat syirik. Itu sebabnya zalim dalam Islam ada 3 jenis. Az-zulmu salasa. Zalim yang Allah tidak ampun sama sekali, itu namanya syirik. Yang kedua, dosa, iaitu zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, iaitu bila kita berbuat zalim terhadap Allah selain daripada syirik. Allah larang berjudi, masih berjudi. Allah larang rasuah, kita masih rasuah. Allah suruh salat, kita tak mau salat. Semua dosa-dosa itu boleh diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Tapi syirik no. Yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya dan tak mau campur. Zalim apa itu? Dosa manusia kepada sesama manusia. Ini adalah zalim yang amat besar karena mereka telah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apakah ada zalim yang lebih besar dari zalim menyengutukan Allah dalam beribadat dengan sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula menolak mudarat? Sungguh tepat nasihat Luqman kepada anaknya sebagaimana dikisahkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu buat syirik terhadap Allah. Karena syirik itu adalah zalim yang amat besar. Demikian juga firman Allah, firman Allah berikutnya. Setelah menyebut sikap Bani Israel, Yahudi khasnya seperti itu, lalu Allah Subhanahu wa taala masih lagi bersedia untuk memaafkannya. Tapi sebelum itu, karena mereka menyembah ijil, anak lembu yang dibuat daripada emas, patung anak lembu. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa asayna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu. Lalu kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang telah kami berikan kepadamu dan dengarlah. Mereka menjawab,
kami dengar tetapi kami tidak mentaati. Nah, di sini makin terserlah betapa degilnya Bani Israel. Karena kedurhakaan mereka sampai Allah angkat bukit Tursina untuk dihempap ke atas mereka. Sebelum dihempap, bukit Tursina ni bukan almari, bukan kereta, tapi bukit Tursina sebesar itu diangkat oleh Allah, akan dihempap. Lalu Allah bertanya, berpegang teguhlah kamu kepada apa yang telah kami berikan padamu, yaitu Taurat. Dengarlah apa yang ada dalam Taurat. Apa mereka jawab? Nampak sangat degil luar biasa. Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tak mau ikut. Kandungan ayat ini hampir sama dengan ayat 63 dari surat Al-Baqarah. Hanya saja bezanya, kalau dalam ayat tersebut Allah menyuruh mereka, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi. Pada ayat Al-Baqarah, Allah suruh Bani Israel pegang teguh-teguh apa yang kami berikan padamu, yaitu Taurat, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, atau Taurat. Dalam ayat ini mereka disuruh oleh Allah agar memelihara kandungan Taurat serta mensyukurinya. Tetapi dalam ayat di atas pula, Al-Baqarah 93, Allah menyuruh mereka, pegang teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Maksudnya di sini mereka disuruh agar memahami dan mentaatinya. Memahami apa? Taurat. Mentaati apa? Mentaati konten atau kandungan Taurat. Kedua-dua uslub susunan kata di atas hampir sama maknanya. Bila kita tengok kaedah ilmu tafsir, kaedah utama dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Segala pengajaran yang ada dalam Quran seumum lafaznya, ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Walaupun ayat ini diturunkan untuk orang Bani Israel Yahudi, tapi sebenarnya pengajarannya sama. Hai umat Muhammad, pegang teguhlah kamu dengan Al-Quran dan taatilah apa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, apabila sikap kita umat akhir zaman terhadap Al-Quran macam sikap Yahudi, itu bermakna kita telah mengundang kemurkaan Allah. Allah akan timpakan ke atas kita murkanya, sebagaimana murkanya terhadap orang-orang Yahudi. Itu sebabnya, Ustaz ulang berkali-kali, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran bukan hanya dua, iman dan baca. Bukan. Ada tiga lagi. Yang ketiganya, faham tafsirannya. Ini dia. Yang keempat, laksanakan, amalkan, buat suruhannya, jauhi larangannya. Dan yang kelima, sebar-sebarkan. Sampai-sampaikan. Share kebenaran yang kita tahu itu kepada saudara mara dan rakan-rakan. Itu sebabnya setiap kelas, bukan hanya tafsir, Ustaz selalu tulis, share kepada saudara mara dan kawan-kawan, supaya kita sama-sama mendapat manfaat dunia dan manfaat akhirat. Tugas dakwah adalah tugas semua, bukan tugas ustaz-ustaz saja. Mereka menerima perjanjian tersebut dan memahaminya, tetapi mereka enggan melaksanakannya dan malahan mengingkarinya. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi kami tidak mentaatinya. Sebenarnya mereka tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lisanul qaul, tetapi ia adalah terjemahan dari sikap mereka, lisanul hal. Pak Ustaz,
Boleh tak tolong jelaskan sedikit lisanul qaul dengan lisanul hal? Kami belum faham sangatlah Pak Ustaz. Yang Ustaz cakap ini, qaul, qauli, ucapan yang diucap oleh lidah, itu namanya lisanul qaul. Mengajak kita begini, begini, begitu, melarang kita begini dan begitu, sebagaimana kehendak Allah dan Rasul. Yang Ustaz ucap itu namanya lisanul qaul. Lisanul hal, Ustaz mengajak orang lain agar ikut Ustaz. Tapi Ustaz tidak cakap. Tapi Ustaz senantiasa jaga masa. On time. Janji jam 10, jam 10. Begitu juga dalam kelas-kelas offline. Biasanya datang sampai 200 orang, 250 orang, 150 orang. Ustaz janji jam 9.30. Ustaz sampai 9.30, walaupun yang hadir baru 10 orang, Ustaz akan mula. Ustaz tidak cakap, tapi Ustaz lakukan itu, senantiasa berusaha on time, kecuali sesekali tidak dapat dilaksanakan karena jam, itu bab lain. Mengajak orang agar berbuat baik melalui sikap, tindak tanduk, itu namanya lisanul hal. Rupanya kita dalam berdakwah melalui lisanul hal adalah lebih berkesan kalau hanya cakap saja tapi cakap tak serupa bikin. Itu penerangannya. Itu sebabnya berdakwah tidak cukup dengan hanya cakap saja. Tapi kita kena berdakwah dengan teladan. Yes, teladan. Role model. Baik, kita teruskan. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bih qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi, anak lembu, karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu, jika kamu betul-betul beriman kepada Taurat. Allah menyatakan dalam hal ini, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa di antara sebab utama yang mendorong mereka enggan mematuhi ajaran Musa dan begitu cenderung kepada menyembah ijil, patung anak lembu yang direka oleh Samiri, ialah karena kecintaan mereka yang sangat mendalam terhadap penyembahan berhala yang mereka warisi dari pahaman berhala orang-orang Mesir. Dan hal ini jugalah yang mendorong mereka meminta kepada Nabi Musa agar membuat untuk mereka sebuah berhala, sebagaimana sembahan ketika mereka melihat orang-orang Badui padang pasir menyembah berhala ketika dalam perjalanan mereka menuju Baitul Maqdis setelah menyeberang Lautan Merah. Mungkin ada jemaah yang belum dengar kisah ini. Perbuatan mereka menyembah patung anak lembu ketika ditinggalkan oleh Musa ke Bukit Tursina menjemput Taurat. Penyebabnya ialah karena mereka terlalu terpengaruh ketika berada di Mesir dengan sikap orang-orang Mesir ketika itu menyembah patung anak lembu.
Ini sama halnya dengan permintaan mereka kepada Musa agar dibuat sebuah patung ketika mereka melihat orang-orang Badui padang pasir menyembah patung. Ceritanya macam ini. Setelah selamat menyeberang lautan dan Firaun tenteranya mati, lemas, mereka menuju ke Palestin. Dalam perjalanan, mereka jumpa orang-orang Badui menyembah berhala. Apa kata mereka? Wahai Musa, tolong buat kami berhala sebagaimana mereka orang Badui padang pasir itu ada berhala. Coba tengok betapa degilnya. Baru sebentar mereka diselamatkan oleh Allah. Tak lama kemudian langsung minta untuk menyembah berhala. Ini semua adalah akibat terlalu ta'assub, fanatik, mengikut adat istiadat orang-orang Mesir. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Nenek moyang kita dulu ada adat-adat yang baik-baik. Banyak. Tapi di sana sini juga ada adat-adat yang khurafat. Adat-adat yang bercanggah. Supaya dapat ikan banyak, mereka adakan program puja pantai. Untuk menyelamatkan kampung supaya jangan dapat gangguan makhluk halus. Lalu mereka sembelih binatang. Lalu kepala binatang diletakkan di suatu pokok untuk dimakan oleh makhluk-makhluk halus. Tidak ambil hati, kononnya jangan. Ini berlaku pada zaman-zaman dahulu. Alhamdulillah semuanya sekarang ini tidak wujud lagi. Supaya dapat hasil sawah padi yang banyak, ada acara di setengah-setengah tempat kita di Malaysia dan di Indonesia yang dipanggil dengan puja padi. Puja pantai untuk dapat ikan yang banyak. Semuanya itu syirik. Alhamdulillah sekarang semua amalan-amalan itu sudah tidak wujud lagi. Hari Rabu terakhir bulan Safar dianggap sebagai bulan atau hari yang sial. Oleh sebab itu, kita perlu mandi Safar. Semua ini adalah syirik dan khurafat. Alhamdulillah, semua itu sekedar hendak buat contoh. Ada beberapa adat istiadat nenek moyang dulu yang tak boleh kita ikut. Itu maksudnya. Bukan semua. Mana yang bercanggah sahaja. Bila ada acara perkahwinan, ada pula apa yang disebut dengan, Ustaz pun lupa namanya, yang itu sebenarnya adalah adat Hindu. Bukan adat, bukan Islam. Islam itu doa. Doa di depan pengantin. Allahumma barik lakuma wa barik alaikuma wajma' bainakuma bi khair. Doa. Bukan dengan renjis, air mawar, air ini. Semuanya itu kalau kita lihat terdapat di dalam adat istiadat Hindu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi alhamdulillah semuanya itu sudah banyak berkurang hari ini. Alhamdulillah. Berkat keberanian kita menyampaikan yang syirik katakan syirik, yang khurafat katakan khurafat. Masalah ikut tak ikut itu tanggungjawab masing-masing. Yang penting orang yang tahu terlepas dosanya. Selanjutnya Allah menghina Yahudi yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah hina orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad? Yang walaupun sudah mengetahui sikap nenek moyang mereka demikian, namun tetap juga mengikuti jejak langkah mereka. Tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Degil,
Oleh itu, jika mereka mendakwa bahawa mereka benar-benar beriman kepada Taurat, maka itu bermakna sungguh jahatlah perbuatan yang diperintahkan oleh iman mereka itu, seperti menyembah Ijil, membunuh nabi-nabi, dan menyalahi dan memungkiri janji. Betul tak sampai hari ini Yahudi sikap mungkir janji itu berkekalan. Gencatan senjata buat perdamaian, serang lagi, bunuh lagi, hatta anak-anak dibunuh. Seolah-olah sikap itu dah sebati, mendarah mendaging. Itu sebabnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kadang-kadang ada juga sifat seperti itu dulu-dulunya, bertobatlah. Jangan diulang lagi. Ingat, Nabi bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu di akhirat nanti adalah amal penamat. Perbaiki keadaan kita. Termasuk ustaz, bukanlah sempurna. Dulu juga banyak buat perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Tapi berkat kita baca Quran, kita fahami Quran, fahami hadis Nabi, belajar dan belajar, kaji dan kaji, banyak sungguh yang dulu-dulunya ketika umur belasan tahun, 20 tahun, perkara-perkara yang menyimpang karena dulu hanya taklid buta. Tapi dengan mengkaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Dua ayat di atas mengandungi bantahan terhadap Yahudi yang enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendakwa kononnya mereka hanya wajib beriman kepada syariat mereka sahaja, dan mereka tidak dituntut supaya beriman kepada syariat yang lain. Ini dakwaan mereka. Padahal sebenarnya keimanan terhadap syariat Taurat mestilah dibuktikan dengan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad menyuruh umat masing-masing akan muncul rasul terakhir. Kamu semua mesti ikut ajaran rasul yang terakhir itu. Semua nabi berpesan begitu. Dan orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, sebenarnya tertunggu-tunggu kemunculan rasul terakhir. Hanya saja gara-gara rasul terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan orang Arab, mereka tolak. Itu sebabnya pengajaran yang dapat kita ambil, kita umat Islam, tak kira kebenaran itu datang dari mana pun, terima dan katakan sami'na wa ata'na. Kebenaran bukan terletak mesti dilakukan atau disampaikan oleh orang sama-sama suku dengan kita, orang-orang yang sama-sama warga negara dengan kita. Itu sebabnya bagi kita mukmin mukminat yang betul, walau yang disampaikan itu oleh orang India yang bernama Dr. Zakir Naik, ayat Quran, hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Walaupun kita orang Melayu, walaupun kita orang Banjar, walaupun kita orang Aceh, walaupun kita orang Kelantan, kita orang Johor, sami'na wa ata'na. Walaupun yang menyampaikan itu bukan orang Melayu. Tuh. Kalau ada pilih-pilih, hanya dari orang yang sama suku saja diterima, sifat Yahudi ada pada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannaul maut in kuntum sadiqin." Allah cabar mereka. Apa kata Allah? Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, orang Yahudi sezaman denganmu, jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat, yakni syurga, khas untuk kamu saja di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka minta matilah
jika kamu benar. Minta matilah sekarang. Kalau syurga setelah kamu mati hanya untuk kamu saja, bukan untuk orang lain, lalu Allah suruh Nabi Muhammad cabar. Minta matilah sekarang. Maksudnya, sekiranya benar dakwaan kamu, sekiranya benar dakwaan kamu bahwa tidak ada golongan yang layak memasuki syurga kecuali orang Yahudi, dan kamulah bangsa pilihan Allah, serta kamu tidak akan masuk neraka kecuali untuk beberapa hari saja, sebagaimana dakwaan mereka dulunya, maka mintalah mati segera agar kamu boleh mengecap kenikmatan yang khas untuk kamu itu. Dan sekiranya kamu tidak berbuat demikian, malahan dalam kenyataannya kamulah orang yang sangat menginginkan hidup kekal dalam dunia ini. Dan ini membuktikan bahwa dakwaan kamu hanya dusta belaka. Allah menjelaskan dalam ayat berikut sikap orang yang sebenarnya. Ini sikap yang sebenarnya macam mana? Ini dia. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian selama-lamanya. Yes, sesuai dengan topik tadi. Yahudi sekali-kali tidak akan ingin mati. Apa sebab? Allah sebut di sini. Tadi Ustaz dah sebut pun secara ringkas. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Menolak Rasul. Mengubah isi kandungan Taurat. Makan rasuah. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim itu. Ini dia. Ini jawabannya. Mengapa mereka ingin hidup di atas muka bumi untuk selama-lamanya. Karena dah tahu dah. Sebelum kiamat lagi, di alam kubur akan dibelasah. Sekali-kali tidak akan mungkin mereka akan menginginkan kematian. Karena mereka mengetahui bahwa mereka telah bergelumang dosa dan maksiat. Ustaz ingatkan apa yang dikatakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu semalam. Di bawah tajuk kebinasaan yang sesungguhnya. Apa dia kebinasaan yang sesungguhnya? Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sungguh kebinasaan yang sejati itu adalah kamu terus berbuat dosa pada zaman yang banyak bencana. Pada zaman yang banyak bencana, yang banyak musibah, namun dosa terus saja dibuat. Sebabnya, alhamdulillah, dengan adanya pandemik COVID-19, setahun lebih ini, banyak dari kalangan orang yang insaf. Bencana demi bencana. Kematian, itu bencana. Musibah. Bagi orang yang mau berfikir, ya Allah, tak lama lagi aku akan mati. Oleh sebab itu, aku perlu memperbaiki keadaan. Lalu terdorong mengikuti majlis ilmu. Alhamdulillah. Tapi juga ada tak, walaupun bencana di kiri kanannya, dia tetap saja buat dosa.
Minta maaf kalau Ustaz sedikit menyampaikan hal yang agak pribadi. Semalam pagi dapat berita dari Indonesia, adik ipar isteri telah meninggal dunia. Adik ipar isteri. Isteri ada adik, suaminya meninggal semalam. Maaf, 2 hari yang lalu. Sebelum meninggalnya adik ipar yang ini, adiknya yang satu lagi juga kematian suami lebih kurang 5 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah kedua-dua adik ipar isteri ini orang yang baik-baik. Mereka ada 3 adik-beradik perempuan, selainnya laki-laki. Lalu Ustaz katakan kepada isteri, nampaknya 2 adik ipar Syarifah sudah kembali ke rahmatullah. Yang pertama 5 tahun yang lalu pada umur 50 lebih. Yang kedua 2 hari yang lalu pada umur 60 lebih. Ini memberi isyarat kepada kita bahwa Uday juga akan pergi tak lama lagi. Apalagi umurnya sudah 75, 70 lebih. Beliau nampaknya sedih. Ustaz nasihatkan, jangan sedih. Kita orang yang beriman, kita sungguh yakin di dalam kubur itu salah orang yang beranggapan kita hidup sendirian. Kita dalam susah. Betul, akan susah kalau kita orang yang jahat. Bukankah dalam kubur itu selain ada azab, juga ada nikmat? Bukankah di akhirat nanti selain ada neraka, juga ada syurga? Azab kubur dan neraka untuk siapa? Nikmat kubur dan nikmat syurga untuk siapa? Kita berbuatlah sungguh-sungguh selagi hayat di kandung badan untuk jadi orang yang baik. Bukan saja menjadi orang yang baik, berusaha mengajak orang lain berbuat baik dengan lisan, dengan tulisan, sedekah jariah. Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Alhamdulillah, setakat ini kita bina mafaza masjid di Batam, sedekah jariah. Kita ajak jemaah bersama untuk bantu. Kita sama-sama akan dapat. Yang kedua, kita karang kitab bersama, edit kitab, kita beri pencerahan. Itu juga sebanyak mana orang baca nanti kita akan dapat di alam kubur. Dan alhamdulillah anak-anak kita semuanya anak-anak yang baik. Mengapa perlu ditakutkan? Nah, itu kesimpulannya. Bukan maksudnya tidak cakap ini tidak berbangga-bangga, tapi biar kita ini faham, kita semua mesti mati. Cuma corak hidup kita di alam kubur dan alam akhirat sangat tergantung dengan sikap kita selagi kita berada di atas muka bumi. Kita doakan, mudah-mudahan 2 adik ipar isteri. Pertama namanya Abdul Malik, yang kedua Yanto. Kedua-duanya mendapat tempat yang baik di alam barzakh. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka berdua bagaikan taman-taman syurga, dan jangan Engkau jadikan kuburan mereka sebagai kawah-kawah dari api neraka. Ampunkan dosa mereka, ya Allah. Terimalah amal saleh mereka, sebab
Setahu kami mereka adalah orang-orang baik belaka. Minta maaf kalau Ustaz kena sebut, hanya sekedar nak minta doa. Mudah-mudahan kedua-dua adik ipar isteri mendapat tempat yang baik di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini bila bercakap tentang takut mati, semua orang takut mati. Tapi kata orang yang beriman, kita orang yang beriman, berpada-padalah dengan takut itu. Yang buruknya takut mati tapi tidak buat persiapan untuk bekal akhirat. Itu sebabnya kata Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak?" Orang beriman yang paling bijak siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ada dua. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, orang yang senantiasa memperbanyak bekal untuk dibawa sesudah dia mati. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Orang Arab selalu menyandarkan perbuatan mereka atau perbuatan manusia kepada tangan-tangan mereka. Orang Arab selalu menggunakan istilah perbuatan mereka dengan perbuatan tangan-tangan mereka. Sebab tangan ini yang paling aktif. Memberi, menolong, mencuri, rasuah, semua kerja tangan. Karena tanganlah bahagian anggota manusia yang paling berperanan dan banyak melakukan kegiatan. Jadi maksud tangan dalam hal ini adalah diri seseorang. Yahudi dibuat oleh Allah macam itu karena diri mereka itu banyak ilmu tapi degil, tak mau taat. Suruhan Allah tidak mau diikut, justru larangan Allah dilanggar. Itu sebabnya pada ayat yang terakhir, apa kata Allah tentang Yahudi? وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba, tamak kepada kehidupan di dunia. Yahudi adalah umat yang paling tamak, loba, rakus di dunia. Bahkan lebih loba lagi daripada orang-orang musyrik. Nanti kita jelaskan sedikit. Mengapa Yahudi dikatakan lebih tamak dari orang musyrik? Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksaan. Kemuliaan manusia bukan terletak pada umur. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ustaz baca dulu, nanti Ustaz jelaskan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat dan sikap orang-orang Yahudi, bahawa mereka adalah golongan yang sangat menginginkan hidup kekal selama-lamanya di muka bumi. Malahan mereka lebih loba jika dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Kenyataan Allah ini adalah suatu penghinaan ke atas mereka. Sebab orang-orang musyrikin tidak beriman dan tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Bagi mereka kehidupan hanya di dunia dan tidak akan ada lagi kehidupan sesudah mati. Oleh itu, kalaupun mereka loba atau hidup terus di muka bumi adalah wajar, bukan suatu yang patut diherankan. Yes, sedikit penjelasan. Musyrikin Mekah tidak percaya akan adanya kehidupan setelah mati. Oleh sebab itu, kalau mereka ingin berseronok-seronok di atas muka bumi, berzina, minum arak, berjudi, masih lagi dianggap wajar saja. Sebab inilah selagi hidup di atas muka bumi berpeluang untuk memuaskan nafsu. Sebab mereka tak percaya akan adanya hari berbangkit.
kalaupun mereka tamak di atas muka bumi, masih lagi dianggap wajar-wajar saja. Tapi Yahudi percaya adanya azab kubur, percaya akan adanya neraka. Tapi mereka tetap tamak. Ini maksudnya mereka itu lebih tamak, lebih rakus daripada musyrikin. Yes, itu penjelasannya. Tetapi bagi golongan yang mendakwa beriman kepada Taurat dan meyakini akan adanya kebangkitan dan pembalasan di hari akhirat, seharusnya mereka tidak loba untuk kekal hidup di muka bumi yang sementara ini. Masing-masing mereka bercita-cita kalau boleh berumur 1000 tahun. Orang Arab selalu menggunakan kata 1000 untuk menyatakan sangat banyak. Al-mubalaghah fil kasrah. Iaitu orang yang loba ini selalu disebut dengan 1000. Tidak menunjukkan tamaknya. Walaupun masing-masing Yahudi dan musyrikin sama-sama menginginkan hidup kekal di muka bumi, namun Yahudi adalah lebih loba lagi jika dibandingkan dengan musyrikin. Mengapa demikian? Ini jawabannya. Karena musyrikin tidak meyakini adanya kehidupan lagi sesudah kematian. Bagi mereka, jika mati, maka habislah peluang untuk bersukaria dan mengecap kelezatan. Tetapi Yahudi tidak demikian. Mereka yakin adanya pembalasan di akhirat. Mereka juga yakin bahawa apa yang mereka lakukan selama ini adalah kepalsuan dan kebatilan. Seperti usaha mereka menyelewengkan Taurat, keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dorongan dengki semata-mata. Atas sebab itu mereka juga yakin bahawa siksaan Allah sedang menunggu mereka di akhirat nanti. Jadi tidak heranlah kalau mereka tidak menginginkan kematian. Itu sebabnya jangan heran kalau manusia bernama Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi. Bilal. Ketika beliau akan mengembuskan nafas terakhir, apa kata beliau? Wa farhah, wa farhah. Alangkah bahagianya aku sekarang ini. Alangkah bahagianya aku sekarang ini. Wa farhah, farhatun. Alangkah gembiranya aku. Istrinya berbisik. Dalam bahasa kita, mengapa abang kata abang gembira, sedangkan abang sebentar lagi akan berakhir? Beliau jawab, karena sebentar lagi akan aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila aku mati, sebentar lagi aku akan menemui Rasulullah, kekasihku. Itu sebabnya kata Nabi dalam satu hadis, siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, Allah lagi suka untuk bertemu dengannya. Nah, oleh sebab itu berpada-padalah rasa takut kita terhadap kematian. Rasa takut macam itu tidak merosakkan akidah. Hanya saja jangan melampau-lampau rasa takut. Imbangilah, isilah sisa-sisa hidup ini untuk memperbanyak amal soleh. Banyak berzikir, zikir yang datang dari Rasulullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak baca Quran, banyak salat-salat sunat, tarawih, tahajud, witir, puasa sunat, ihsan pada mak bapak, infak, bersedekah, wakaf, selagi hayat dikandung badan. Banyak mengaji. Sebab semuanya itu gambaran atau corak hidup kita di alam barzakh dan di alam akhirat. Sedikit lagi, padahal sebenarnya perpanjangan usia sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan diri mereka dari siksaan Allah. Walau 1000, 2000 tahun.
Yang paling berkesan menolong manusia agar terhindar dari siksaan Allah adalah iman dan amal salehnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya dalam bab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Hadis sahih. Sebaik-baik manusia adalah orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang semakin panjang usianya, semakin buruk lakunya. Dari hadis sahih ini dapat kita ketahui bahawa baik buruknya manusia bukan terletaknya panjang pendeknya umur, bukan. Ustaz ulang sekali lagi. Sebaik-baik manusia ialah orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang semakin panjang umurnya, semakin buruk amalnya. Semakin jahat, semakin rakus, semakin tamak. Jadi yang paling menentukan baik buruknya manusia adalah amal, bukan panjang pendeknya umur. Wujud tak dalam masyarakat makin tua makin jadi? Kaki botol lah, kaki perempuan lah, kaki zina, kaki botol, kaki judi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, marilah kita perbaiki diri kita. Dan kita akhiri dengan doa. Maaf, sebelum doa, Ustaz ingin umumkan. Di Batam, kita sudah terima murid baru lagi untuk sesi berikutnya. Mereka buat acara esok. Minta Ustaz beri tausiah. Ustaz beri pesan-pesan penting kepada murid-murid baru. Dari jam 10 hingga jam 10.20 minit. 20 minit saja. Sedangkan kita biasanya mula jam 10 tepat. Esok insya-Allah kelas kita akan bermula insya-Allah jam 10.20 minit atau 10.25 minit. 10.25 minit, bukan jam 10. Jam 10 Ustaz melalui Zoom akan beri nasihat kepada santri-santri tahfiz yang baru untuk 3 tempat serentak. Pertama Batam Mafaza, yang kedua Pulau Penyengat Tanjung Pinang, dan satu lagi Stoko. Dekat-dekat sana juga. Tapi karena COVID-19, mereka usahakan untuk tidak berdekatan, cukup melalui wasiat Ustaz melalui Zoom. 10 hingga 10.20. Jadi esok kita akan mula jam 10.25 insya-Allah. 10.25. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana rama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah kepada mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya,
dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu selagi kami masih hidup. Ya Allah, sebaliknya perlihatkan jugalah kebatilan, kesesatan akan kesesatan dan kebatilannya, dan berilah kami kekuatan ya Allah untuk menjauhi kesesatan dan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Ya Allah, tafsir pagi ini sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Pertama sekali, supaya kami hindarkan, jauhi daripada sifat orang-orang Yahudi yang degil. Banyak ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Mereka terus saja melakukan dosa, walaupun ditegur berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim. Malah mereka pernah diangkat bukit ke atas mereka, menandakan betapa murkanya Allah kepada mereka. Tapi mereka tetap mengatakan, Sami'na wa asaina. Kami dengar ajaran Taurat, tapi kami tidak mau ikut. Oleh sebab itu, berilah kami sifat sebaliknya, yaitu Sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah, segala yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kami taati. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi hasinil khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan janganlah engkau akhiri dalam keadaan yang tidak baik, akhir dalam syirik, khurafat dan maksiat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.